Kita lanjutkan. Saya share lagi nih. Sebentar, saya tadi terclose. Apakah sudah nampak? Sudah, Pak. Sudah ya, baik. Ya, dari dua mahasiswa itu, A dan B, sudah nampak ada nilai-nilainya seperti itu. Kemudian kita ingin menyimpulkan, misalnya kita sebagai guru atau dosen, ingin menyimpulkan hasil dari dua mahasiswa itu. Apakah dua mahasiswa ini prestasinya sama, atau berbeda, atau bagaimana, begitu. Nah, kira-kira menurut kita bagaimana tuh? Di bagaimanakan angkanya sudah ada. Kira-kira untuk mengetahui apakah prestasi dua mahasiswa ini berbeda atau sama atau mana yang lebih baik, diapakan setelah kita tahu punya rumus-rumus perhitungan tadi, gimana? Yang bisa jawab? Kira-kira diapakan nih? Ini ada berapa mata kuliah nih? 1, 2, 3, 6 ya, 6 mata kuliah. Nah, kira-kira dibagaimanakan supaya mengetahui apakah prestasi dua mahasiswa ini berbeda atau sama? Dibagaimanakan? Kan kita sudah bisa menghitung aritmetik min nih. Gimana? Yang bisa jawab? Supaya mengetahui prestasi kedua mahasiswa itu sama atau berbeda atau bagaimana. Ini ada 7 mata kuliah. Nah, kita kan sudah bisa ini menghitung rata-rata hitung, aritmetik min gitu. Kira-kira dibagaimanakan ini? Mungkin ya Pak, dihitung dulu rata-rata dari mahasiswa A sama mahasiswa B. Ya. Gitu enggak? Iya, terus? Ya kan kita sudah Nanti belajar, kan, kita kan sudah belajar menghitung rata-rata kan? Iya. Jadi ya, gimana? Bagaimana cara menghitung rata-rata ini? dihitung dulu rata-rata dari mahasiswa A sama mahasiswa B per matkulnya.
Nanti ketemu terus dihitung lagi sama jumlah keseluruhan mahasiswa di kelas itu. Enggak, ini cuma menyimpulkan dua mahasiswa ini. Ya, kalau misalnya cari rata-ratanya di gimana kan cara mencari rata-ratanya dari data ini. Ini dari dua Totalnya mahasiswa. sama ini ya. Totalnya Di jumlah nilainya aja sama. keseluruhan nilai, terus dibagi banyaknya matkul. Iya, berapa? Tapi nilainya sama jumlah nilainya. Gimana? Jumlah nilai keduanya sama. Sama. Ya, sebentar ya. Kalau nggak jalan, sebentar. Ternyata setelah dihitung, ini dijumlahkan, berapa jumlahnya? Nggak salah mah 450. 450. Yang B juga 450. Berarti kalau dirata-ratakan berapa sih A? Bakal sama paminternya. Ya, berapa cepat? Kalkulatornya siapkan. 75. Itu tuh ada 6 matkul ya, Pak? Iya. 75. 75. 75 yang A. 75. Yang B? Sama, Bakal 75. sama 75. Nah, kalau berdasarkan rata-rata ini, sebagai guru, kira-kira berarti gimana antara A dan B ini? Kesimpulannya. Per matkul kayak tadi mungkin Pak, kayak tadi per matkul dijumlahkan dulu kayak yang jumlahin Ya, yang iya, tadi. ini udah dijumlahkan 450 dibagi Bukan itu per matkulnya. 75. Kalau dari keseluruhan, Pak, si A sama si B itu kan dapat nilai yang sama di akhir. Tetapi mereka punya keunggulan dari tiap matkul tersendiri. Iya. Kayak misalkan Nah, si berbeda. A Saya tanya dulu, ini setelah dihitung rata-rata, bagaimana dua mahasiswa ini? Setelah dihitung rata-ratanya, dua mahasiswa imbang. sama kan? Seimbang. Berarti kalau dihitung rata-rata, kita menyimpulkan bahwa dua mahasiswa itu prestasinya sama. Iya kan? Ya. Jadi kalau kita hitung rata-ratanya, berarti dua mahasiswa itu bagaimana? Sama. Nah, itu berkat perhitungan rata-rata. Jadi kalau kita hanya tahu menghitung rata-rata saja, maka kita menyimpulkan seolah-olah dua mahasiswa ini prestasinya sama. Karena dua-duanya memiliki rata-rata berapa? 75. Jadi kesimpulannya, oh sama ya, begitu. Kalau kita hanya tahu berdasarkan rata-rata. Namanya juga rata-rata, yaitu pukul rata ya. Nah, tanpa melihat data secara individu. Ya. Nah, oleh karena itu, coba kalau kita lihat per mata kuliah misalnya. Nah, kalau dilihat per mata kuliah, maka misalnya ya, kalau batas lulusnya 60, misalnya ya, batas lulusnya 60. Mahasiswa A gimana? Lulus. Aman. Mahasiswa B? Belum Enggak. tentu. Jangan belum tentu. Berapa yang tidak lulus? Enggak, Pak. Kalau pakai statistik tidak pakai belum tentu lagi, tidak pakai mungkin. Jadi enggak gitu. Sudah jelas. Sudah jelas. Ulangi. Kalau batas nilai 60, si A bagaimana? Aman. Lulus. Lolos. Iya kan? Iya. Itu jelas, nggak mungkin lagi gitu kan. Itu udah lulus. Kalau batasnya 60, karena lihat nilai-nilainya. Ini 75, 80 ada? Tidak ada yang 55. Tidak ada. Tidak ada. Sekarang bagaimana si B? Tidak. lulus. Ya, berapa mata kuliah tidak lulus? 2. 1, 2. Ya, 2, ada 2. 2 mata kuliah. Marketing sama akuntansi. Ya. Tidak lulus kan? Sementara si A lulus semua. Si B ada 2 mata kuliah yang tidak lulus. Padahal tadi kalau dihitung rata-rata
seolah-olah dua-duanya prestasinya Sama. Sama. itulah kelemahan menghitung rata-rata. Kalau kita hanya mengetahui rata-rata saja, itu maksudnya. Maka kalau ilmunya hanya rata-rata, seringkali kalau untuk menyimpulkan perbandingan antara data, seringkali tidak tepat. Lihat saja ini, ya tadi rata-ratanya sama, tapi kalau dihitung per mata kuliah, si A itu sebetulnya unggul daripada si B ya. Karena Ya. lolos itu, udah lolos tidak mengulang, sementara si B harus mengulang 2 mata kuliah. Nah, tapi juga si B unggul di beberapa mata kuliah, ya kan? Contoh, statistik nilainya 100, Statistik. bahkan bahasa Inggris nilainya berapa? 98. Beberapa mata kuliah dia lemah, kan begitu ya? Beberapa mata kuliah dia lemah, mata kuliah yang lain dia muncul tinggi. Tapi si A dia cukup konsisten, ya kan? Hampir semua mata kuliah dia kuasai, dia lulus begitu, walaupun tidak terlalu bagus. Dia aman-aman saja begitu. Kan begitu. Nah, ini maksudnya adalah jika kita hanya memiliki ilmu tentang rata-rata saja, seringkali kesimpulan untuk membandingkan data itu kurang tepat. Maka muncullah ilmu yang lain, yaitu dispersion tadi di awal. Yang di Indonesia disebut apa saja tadi dispersion tuh? Variasi, penyimpangan, penyebaran, dispersi. Nah, itu di Indonesia. Jadi selain rata-rata, kita juga harus memahami ukuran-ukuran yang lain supaya nanti ketika mengambil kesimpulan akan tepat. Karena ternyata kalau hanya rata-rata saja, barusan ya kesimpulannya tidak terlalu tepat. Karena kemudian kita menyimpulkan, oke, 2 mahasiswa itu prestasinya sama. Ketika diteliti per data, ternyata si A dalam beberapa hal unggul, si B dalam beberapa hal juga unggul. Tapi dalam hal lain A dan B juga ada kelemahannya. Tidak diketahui ketika hanya menghitung rata-rata. Begitu, paham maksudnya? Iya. Nah, Iya, Pak. ya, maka sekarang kita pelajari lagi hitungan yang lain supaya nanti ketika menyimpulkan akan lebih tepat lagi. Apa itu hitungan yang lain? Yaitu dispersion. Nah, ini di sini pakai bahasa Inggris ya, tapi tadi udah saya jelaskan itu maksudnya. Lanjut. Waduh, ini nggak bisa diklik. Nah, bagaimana cara menghitung dispersi tadi, penyebaran, variasi dan sebagainya? Banyak sekali caranya. Ya, dari banyak cara itu dibagi 2. Ada absolute variability yang ini. Ya, absolute variability ini. Kemudian ada relatively variability, ya. Nah, itu. Dari 2 itu kemudian terdapat beberapa jenis lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Jadi ada 11 cara ya, 11 cara. Nah, tapi dari 11 cara itu kita tidak akan seluruhnya digunakan. Kita akan menggunakan yang paling sering dipakai, ya, yang paling sering dipakai dan sangat penting bagi pendidikan, ya, bagi guru ataupun dosen. Sebetulnya ini semua penting sebetulnya ya, tapi kalau semuanya kita bahas, maka semester ini hanya membahas ini saja ya, tidak yang lain begitu. Maka yang akan kita bahas dan kita diskusikan dari absolute variability itu hanya 1 saja. Ini yang warnanya hijau. Nah, ini kita akan hanya bahas standard deviation. Kemudian yang relatively variability kita hanya akan bahas 2.
coefficient of variation dan standard score. Gitu ya. Jadi standard deviation dan coefficient of variation dan standard score. Jadi ada berapa, Bu? Ada 3. Ada 3. Oh, iya. Ngecek aja ini apakah sambil masak atau enggak ya. Tidak, Hujan Pak. besar, Pak. Jadi suaranya putus-putus. Hujan Agung Kuludug. Oh, suara saya Buludugan, Pak. suara Menuju saya hujan. putus-putus ya? Tidak ke sini. Kalau di saya putus-putus, Pak. Jadi kecil besar, kecil besar. Oh, Iya, sama saya juga. putus nyambung ya? Iya. Iya, Pak. Di sini mah nggak hujan, baru mendung. Agung Kak Dio mah Bapak. Ya, kita lanjutkan. Jadi dari measures of dispersion yang banyak itu, kita hanya akan mendiskusikan 3 saja. Bukan berarti yang lain tidak penting-penting ya, tapi 3 ini menurut saya sangat penting, terutama bagi calon guru ya, ataupun dosen. Karena kalau tidak memahami hitungan-hitungan ini, selama kita guru memberikan nilai kepada murid dalam bentuk angka ya, maka harus tahu ini statistik ini. Kecuali kalau pemberian nilainya bukan dalam bentuk angka ya. Seperti kalau ke anak TK, PAUD itu masih dalam bentuk angka nggak, Bu? Apakah hanya baik, sangat baik, misalnya sikapnya baik, cuma gitu penilaiannya atau ada angka-angka juga? Tidak angka. MB, BSH, BSB gitu, Pak. Apa? BS apa? BSB berkembang Mulai sangat baik. berkembang sesuai harapan, Hmm. berkembang sangat Mulai baik. berkembang. Nah, itu sebetulnya itu data apa? Nah, saya ulangi lagi. Dulu kita pernah membahas jenis-jenis data ya. Tadi berkembang sangat baik. Terus apa lagi, Bu? Berkembang Belum sesuai berkembang, mulai harapan. berkembang. Belum berkembang. Nah, itu data apa itu namanya? Data interval. Yes. Apa tuh? Ya, berarti belum lulus ini. Data apa? Nominal, ordinal, interval, atau rasio yang tadi berkembang baik, berkembang sangat baik, berkembang kurang. Nominal, Pak. Nah, jangan dikira-kira. Rasio kali Pak. Oh, pakai kali lagi. Kali Ciliwung, Kali Cimahi, Pak. kali deres. Ordinal. Data ordinal. Nah, kenapa bolina Untuk ordinal? Untuk membedakan Pak. Kalau nggak Pembedaan salah. juga ada tingkatan. Membedakan tingkatannya kalau nggak salah. Oh, jangan pakai gasal. Itu dari salah lagi. Tingkatan juga Jadi kalau nggak ada salah, kalau nggak salah agak benar nanti. Harus buka-buka dulu. Buka apa? catatan. Bapak, mungkin data rasio, nggak pakai mungkin, Ketang. Data rasio, karena ngasih MB, BB, BSH itu hasil perhitungan. Terus kalau MB, BB, BSH itu bisa diangkain dulu 1, 2, 3, 4. Nah, 1, 2, 3, 4 apa itu? Rasio gitu itu. Kan rasio hasil perhitungan atau dapat dikalkulasikan dengan matematika. Perhitungan apa yang sangat baik tadi, yang berkembang sangat baik, hasil berhitung dari apa? Tapi Nah, kadang Kalau data rasio mah kalau nggak salah teh itu hasil perhitungan kemudian ditambahkan dikalikan. Kalau MB BB kan enggak Kak. Apa ya? tapi kan MB, BB bisa diangkain dulu kayak BB 1, kalau Iya. MB 2, BSH 3, BSB 4. ya, jadi itu data apa? Kalau 1, 2, 3, 4 yang bisa gitu dihitung. Apakah yang dapat 4 itu 2 kali dari yang Continue. Ordinal, Pak, ordinal. Ordinal yakin Pak ordinal. Tapi kalau ordinal yakin, terdapat Pak. ranking untuk membedakan, tetapi terdapat ranking.
Tetapan membedakan dan juga untuk eta ada tingkatan, akan ada yang BB, ada yang MB, Kan BSB. BB. Ya, Bu Ai gimana? Coba Bu Ai jelaskan. Bu Ai boleh nak barusan? Mangga Bu Ai. Nah, mangga Bu Ai. Kubulin we. Sedak-sedak. So, ya gimana? Nah, yang tampil di monitor saya itu hanya Bu Ai, Bu Lina, Bu Afshari. Nah, gitu. Jadi saya nyebutkan itu saja karena yang lain nggak kelihatan. Karena saya share screen jadi yang kelihatannya sedikit. Sok, jadi gimana yang tadi? Karena ini harus tahu karena kan nanti guru PIAUD tuh masa tidak bisa membedakan itu data apa gitu. Halo? Ya, Ya, Pak. Pak. Iya, takutnya. Ya, Pak, kan itu untuk membedakan nilai yang satu dengan yang satu lainnya ada tingkatannya. Ya, misalnya yang ini mah BB dalam segi kognitif, nah yang itu mah misalnya teh BSH, yang lainnya lagi BSB, kan ada tingkatannya untuk membedakan nilai anak-anak tersebut. Ya, berarti itu data apa? Ordinal. Ordinal, Pak, yang seperti Iya, itu mah. ordinal. Karena itu selain untuk membedakan, ya kan MBB sama MB beda kan? Iya. Beda. Iya, tapi ada tingkatannya. MB dengan MBB lebih tinggi mana? MB. MB. MB Mulai dan MB mah. Nah, Yang itu paling tinggi BSB. Nah, itu contohnya. Berarti itu ordinal karena ada tingkatan dan ada untuk membedakan. Dan itu tidak bisa disebut rasio karena kalau rasio misalnya yang ranking yang keempat apa tuh Bu? Yang keempat kan tadi satu apa? Satu yang BB. apa? BB. BB itu apa? berkembang. Berkembang Belum baik. berkembang. Belum Belum berkembang. berkembang. Terus yang nomor 4 apa? Berkembang BS. sangat baik atau Sangat BSB. Berkembang sangat baik. Nah, kan tidak berarti bahwa yang satu tadi yang 4 itu 4 kali dari yang satu kan tidak kan? Karena itu bukan rasio. Kalau Rasio mah BB ya Pak. Berat badan. Nah, misalnya berat badan orang yang 20 kilo dengan yang 40 kilo, berarti yang 40 kilo itu 2 kali 20, kan begitu. Kalau yang tadi kan nggak bisa, misalnya yang MBB itu 2 kali dari yang BB, misalnya kan enggak kan? Enggak ya. Apalagi dengan yang BAB. Bapak BAB. Aduh. Gitu. Betul ya? Jadi data apa? Ordinal. Ordinal, Pak. Nah, saya ngulang-ngulang ini karena ini materi yang sudah lama, yang dianggap oleh saya sudah pada tahu. Dan itu diaplikasikan ke kita sendiri. Ya. Jadi, Pasti. Saya menyebutkan neng up. Bu Resti kayaknya lagi. Apa? Halo? Ya, Pak. Ini masih berapa menit lagi nih? Masih lama nggak ya? Halo? Oh, jangan-jangan udah. Iya, Pak. Iya ada. Ada Pak di sini. Oh, ada ya. Saya 20 menit lagi bukan? takutnya ngomong sendiri gitu ya. Tak kayak Pak. minggu. Terus saya minggu lalu tuh ngomong aja gitu. Kayaknya ada berapa menit. Silakan. Oh, ayo aja saya ngomong. Aduh, Bapak maafkan. Siap, dipoto 1, 2, 3. Kalau nggak ada yang respon. Foto. Di fotonya di awal aja, Pak. Bapak, aduh. Ini kenapa ya pada diem kata saya. Tahunnya udah. Aduh, Bapak, alhamdulillah Bapak rezeki hari ini. Ya.
Ya, jadi tolong yang tadi itu materi-materi yang tadi dibaca-baca lagi ya supaya ada kegunaannya dan langsung bisa dipraktekkan di kelas sebagai seorang guru. Ini kalau sebagai seorang dosen ini penting-penting ya karena dosen ke mahasiswa itu pasti dalam bentuk angka-angka ya. Di mana angka-angka tersebut nanti harus disimpulkan ya, kemudian harus dibuat menjadi IP, IPK dan sebagainya. Oh iya, yang menghitung IP sudah dipraktekkan? Menghitung apa, Pak? Indeks prestasi Oh, kan ada tuh di video penjelasan. indeks prestasi. Iya, kan itu indeks prestasi itu Kalau salah secara satu. detail mah baru gambaran. Oh, coba lihat di video penjelasan. Itu kan saya memberikan contoh cara menghitung SKS. Itu kan salah satu contoh dari rata-rata hitung tertimbang. Ya. Yang rata-rata hitung di bobot atau yang tertimbang itu, yang pakai W, X bar W. Nah, salah satu contohnya adalah menghitung indeks prestasi. Karena ada tuh contoh cara penghitungannya, saya ilustrasi contoh yang ketiga itu. Nggak Kalau ada seorang mahasiswa memperoleh nilai statistik ya gitu, Pak. bukan yang minggu lalu, bukan yang sekarang. Ya, Iya, yang yang memutuskan lalu ini, tugas Pak. 20% bobotnya, yang UTS 30% bobotnya, yang itu Pak. Nah, Yang ada ada satu bobotnya. lagi yang menghitung SKS. Oh, mungkin di kelas Kalau ini, SK, mungkin di kelas ini yang menghitung IP, oh belum kayaknya Pak kalau di kelas Belum, C yang Pak. itu itu. Ya, itu Gitu. terlewat karena Belum, keburu habis. Kalau yang Oh, kelas apa ya? Yang banyak itu kelas B, Pak. kelas B. Nah, Kelas kan B. yang kelas B saya share tuh videonya di kelas ini juga saya share itu karena yang kelas B itu kan zoomnya lama tuh, ya. Zoomnya lama, tidak ada batasnya. Jadi semua kebahas. Nah, tolong itu diputar. Saya Oh kirim. iya, yang tadi Belis kirim ya, Pak. Yang tadi di Ya Pak tadi ada. kita Yang Pak tadi kirim Belis di kirim di tele. grup. Nah, itu mah full ada semua apa. Jadi itu mah tidak dipotong-potong kan, kalau kelas ini kan sepotong ya kan? Iya, Hapunten, 1 jam Bapak. lebih videonya. Nah, kalau yang kelas itu mah full videonya. Mungkin yang berbayar mungkin ya. Jadi tidak ada mati di pertengahan, terus tidak ada batasnya, itu mau saya ngajar berapa jam pun itu terus-terusan begitu. Nah, oleh karena itu videonya lengkap. Makanya saya kirim juga di kelas ini. Ada ya? Ada ya? Ada, Pak. Nah, nanti coba itu dibuka yang membahas tentang indeks prestasi. Karena itu penting. Biar Ibu kan sekarang sudah beberapa mata kuliah tuh diikuti. Kemudian kalau meminta transkrip nilai ke bagian akademik di fakultas kan ada tuh IP-nya ya 3,2 misalnya. 3,5. Nah, Ibu buktikan apakah benar nggak cara menghitung IP itu. Jangan-jangan salah. Misalnya harusnya 3,1 ditulisnya di situ 3,5. Harus protes itu. Wah, ini salah, saya IPK-nya 3,1, ini kok 3,5 gitu. Mau komen, Pak, pelajaran. bagus, aku lebih besar. Begitu, makanya saya ada cara menghitung IP di Zoom yang itu saya kirim itu. Karena tadi yang kelas ini karena ada terpotong, jadi saya sering lupa ada satu pembahasan yang terlewat. Makanya di kelas yang itu saya tugaskan untuk menghitung IP masing-masing. Apakah benar nggak? Sesuai nggak dengan transkrip yang diberikan oleh akademik. Tolong hitung secara rinci gitu ya, pakai kalkulator. Nanti dibuktikan benar nggak IP-nya. Kelas ini udah menerima IP kan dari per semester atau sampai semester sekarang sudah menerima IP nggak? Halo? Ada, Gimana, Pak? iya ada. Per semester atau sampai Per semester ya? Per semester. Oh, yang per semester namanya IP ya kan, kalau ditotalkan misalnya 5 semester namanya IPK. Nah, tugas saya
tugas Anda maksudnya. Nanti coba IP yang di per semester itu dihitung. Benar nggak segitu? Berdasarkan contoh yang dari saya yang di video itu. Itu adalah contoh bagaimana menghitung rata-rata hitung tertimbang. Gitu ya. Yang weighted average gitu ya, yang betul. X bar weighted dulu. Nah, itu tolong diperiksa. Nah, tugas untuk kelas ini masing-masing yaitu memeriksa IP-nya sesuai tidak. Nah, nanti kalau misalnya tidak sesuai dan Anda yakin dengan perhitungan sendiri, begitu Anda yang benar bisa protes. Tadi harusnya 3,1, di situ tulisnya 3,5, protes. Yang kebalik protes. Bonus atau Pak bonus. Jadi dihitung ulang ya. Itu saya lengkap tuh memberikan contohnya karena saya nanya mata kuliah apa saja yang sudah ditempuh gitu. Tapi nilainya saya simulasi saja, ada yang A, yang B, yang C, yang A+. Nah, nanti tolong sengaja saya share di kelas ini tuh supaya juga mempelajari video yang itu ya, yang lengkap di situ ada. Baik, Ya, Pak. baik. Saya kira ini saya takut lagi menjelaskan habis juga gitu. Nah, ya. Lupa, iya, Ya, Pak. saya ngomong sendiri kayak kemarin. Nah, maka untuk materi yang 3 ini nanti kita lanjutkan setelah UTS ya. Nah, nanti materi UTS apa saja nanti di grup lah saya sampaikan ya. Di grup saya Iya, sampaikan Pak. materinya apa saja, cara UTS-nya bagaimana, dan nah, sekarang di foto aja dulu ya. Biasa untuk status. Ada yang bisa screenshot nggak? Ada yang bisa screenshot? Pakai HP semua ya? HP. Pakai HP, Pak. Mau pakai HP.